Kak segitunya mentang-mentang menetap di Malaysia sampai kuat ngebela dan jatuhin negara sendiri. Penjilat Malaysia koyak. Lebih baik menjadi penjilat Malaysia daripada menjadi penjilat Indonesia. Apa yang harus aku banggakan di Indonesia? Amerika, Israel, tolong kami. Masyarakat berbondong-bondong saling bantu-membantu, ingin memblokade, ingin melakukan pengecoran. Indonesia udah kalah sama Malaysia soal nyebat. Kali ini kalah lagi soal teks, soal pajak. Nih, kalau orang pejabat-pejabat Indonesia itu kayak pejabat-pejabat Singapura, kalau yang korupsi didor, Indonesia itu lebih kaya daripada Singapura. Indonesia akan menjadi kaya raya negaranya kalau pejabat-pejabatnya, kata sopir taksi loh ini di Singapura, nggak pada korupsi. Pengakuan jujur para sahabat ketika orang Indonesia sendiri datang pergi melancong ke Singapura, ke Malaysia, kok bisa sejahtera semacam ini, sedangkan Indonesia kaya raya tak bisa sejahtera. Apa penyebabnya? Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan yang unjuk rasa dekat Luwuk yang mengakibatkan semua kendaraan roda 4 dan termasuk minyak BBM para sahabat tidak masuk ke kota Luwuk karena ada protes dari warga dan memblokade, menyetop semua kendaraan untuk dimatikan para sahabat. Dan ini merupakan harga minyak BBM dekat sana sudah mencecah 40.000. Ini warga dengan pemerintah ini kok gak ada bedanya ini dekat Luwuk ini para sahabat. Yang pemerintahnya korupsi, yang rakyatnya membuat onar, dan bahkan ada seorang pengakuan seorang turis yang pernah pergi ke Singapura ataupun pergi ke Malaysia. Kenapa dekat negara-negara jiran kita, meskipun yang dibilang negara dekat sana itu yang selalu dihina, yang negaranya kecil lah, yang dihina suka klaim budaya lah, tetapi mereka itu lebih sejahtera rakyatnya dan lebih maju berbanding kita. Kuncinya satu, hanya korupsi dekat sana itu memang diberantas, memang kurang macam itu. Tak macam dekat negara kita sendiri macam itu para sahabat. Itu pengalaman dari seorang yang pernah pergi melancong ke Malaysia ataupun pergi holiday dekat Singapura para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa kekacauan tentang geopolitik yang ada dekat Indonesia, kenapa rupiah semakin melemah, mengapa saham dekat Indonesia selalu menjunam, turun macam itu. Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya, let's go. Viral warga BBM eceran jenis Pertalite tembus 40.000. 40.000. Dampak masa Sama aja 40 tau. memblokade jalan Trans Sulawesi di Luwuk. Hah? 40.000 coy. Pantas mas esa bensin di sini semua mobil tangki. Gak boleh masuk. Lori Seluruh info Pertamina. seluruh masyarakat Luwuk bekerja sama, ada masyarakatnya. Pintu gerbang Luwuk pasir, di pondasi warga provinsi. Tapi tidak harus memblokade jalan. Protes boleh. mengecor jalan Trans Sulawesi, khususnya di gerbang. Ini menyusahkan masyarakat juga ya. Sepertinya ini akan berlangsung lama Penduduk. karena ban amunisi semakin banyak untuk tiba di lokasi aksi. Masyarakat berbondong-bondong saling bantu-membantu, ingin memblokade, ingin Jalannya melakukan ditutup. pengecoran jalan Trans Sulawesi, khususnya di gerbang. Boleh kalian bersuara, tetapi jangan kayak gini. Ini tidak ada satu benda pun yang bisa melintas masuk ke Luwuk. Bahkan itu sebuah semut tidak akan mampu masuk karena jalan telah diblokade, dicor oleh masyarakat. Jadi kita informasikan
bahwa ini adalah gerakan masyarakat bahu-membahu ibu-ibu. Nah ini kita lihat ibu-ibu mengambil batu dan kemudian dicor. Kita lihat ibu-ibu mengambil batu, ibu-ibu dan saling bahu-membahu masyarakat mengambil air dan ya. Demikian. Saya itu sahabat-sahabat kemarin naik taksi di Singapura. Sopir taksi itu bilang ke saya, kalau orang pejabat-pejabat Indonesia itu kayak pejabat-pejabat Singapura, kalau yang korupsi didor, Indonesia itu lebih kaya daripada Singapura. Betul. Indonesia akan menjadi kaya raya negaranya kalau pejabat-pejabatnya, kata sopir taksi loh ini di Singapura, nggak pada korupsi, nggak pada maling, nggak pada Betul. ngambil uang negara. Bayangkan Singapura nggak punya apa-apa, duitnya banyak katanya. Brunei aja, pangeran-pangeran Brunei pada naruh uang Brunei Darussalam. ya. Indonesia ini punya nikel, punya tambang, kata sopir taksi loh ya. Itu masa apa nilai tukar rupiahnya rendah banget. Sekarang dibandingkan dolar Singapura, sekarang menjadi dolar Singapura jadi lebih tinggi banget, iya kan? Itu kata sopir taksi. Jadi intinya kalau di Indonesia itu pejabatnya nggak pada korupsi, kaya raya Indonesia katanya. Nah saya bilang juga, itu sangat tergantung sama presidennya. Kalau presidennya berani berantas korupsi, iya dah. Yang korupsi didor, iya dah. Tidak diampuni, dimiskinkan, insya Allah di Indonesia negara menjadi kaya. Pinter-pinter orangnya, bikin macem-macem, duitnya banyak. Ya, setuju nggak kalau di Indonesia pejabatnya yang korupsi? Aku setuju. Didor aja. Yang Aku setuju, Pak. dimiskinkan saja, ya. Oke, teman-teman, setuju kan? Mudah-mudahan setuju. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Kak segitunya mentang-mentang menetap di Malaysia sampai kuat ngebela dan jatuhin negara sendiri. Harusnya kamu tahu Mbak Yulia itu cuma membalas hinaan terhadap orang-orang Malaysia. Karena dia sering dihina di konten-konten dia. Begitulah ya. Kamu tahu, kalau kamu bilang pasal dia sering dihina di konten-konten dia, setiap video aku juga, kamu boleh masuk konten-konten video saya. Itu banyak sangat yang cakap saya ini konoha, tak sedar diri. Tapi saya tak membalas pun, saya biar aja macam tu. Tak payah nak layan. Kalau memang kita duduk di negara orang, kita harus belajar undang-undang orang. Kalau dia tak nak dihina, dia tak payah membuat konten yang memancing netizen Malaysia untuk komen macam-macam. Itu saja. Betul. Dan kamu cakap saya menjatuhkan negara saya sendiri. Demi Allah, saya tak akan pernah menjatuhkan negara saya sendiri. Sebab saya cinta Indonesia. Ya. Saya tak akan menjatuhkan, memburukkan negara saya sendiri. Saya di sini duduk, saya melihat banyak sekali perbandingan Indonesia dan Malaysia, kemajuan-kemajuan yang ada di Malaysia yang sesimpel itu, tapi Indonesia nggak bisa. Saya hanya melihat perbandingan dari data dan fakta. Saya nggak ngarang apa-apa. Betul. Kenapa kamu bilang saya membela negara orang? Saya melihat di sini memang betul banyak sekali kemudahan untuk rakyatnya sendiri yang diberikan oleh pemerintahan Malaysia. Jadi belajar untuk menerima fakta bahwa memang negara kita banyak sekali kekurangan dan seharusnya diperbaiki. Penjilat Malaysia koyak. Lebih baik menjadi penjilat Malaysia daripada menjadi penjilat Indonesia. Apa yang harus aku banggakan di Indonesia? Rupiahnya turun, melemah, pengangguran banyak. Apalagi? Rakyatnya wadidaw. Apalagi? Apa yang aku harus banggakan? Mengemis GIF di dalam TikTok. Apakah itu yang harus aku banggakan? Biarin aja walaupun aku menjadi penjilat Malaysia. Mana tahu nanti aku dapat IC. Kalau ada IC di sini, boleh dapat subsidi.
Tapi kalau di Indonesia, pelit. Pemerintahnya pelit. Pemerintahnya pelit, nggak dikasih subsidi. Ngerti? Jadi buat apa aku harus menjadi penjilat Indonesia? Apa yang harus aku banggakan? Tentang budaya di Indonesia yang percaya benda-benda yang tidak masuk akal? Itukah yang aku harus banggakan? Tidak ada yang aku harus banggakan di Indonesia. Jadi ngapain? Lebih baik aku menjadi penjilat Malaysia. Mana tahu kan nanti sama Bapak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim aku dibagi IC. Aduh. Kasihan dia Allah. Siapa yang ini? Gruns. Aduh. Sorry lah. Aku nggak mau menjadi penjilat Indonesia. Ilfil, jijik aku. Negaranya pelit. Katanya negaranya sumber daya alamnya banyak. Tapi kenapa nggak ada subsidi? Percuma dong. Rakyat bayar pajak tapi nggak dapat subsidi. Kan? Jadi ngapain aku harus menjilat Indonesia? Nggak mau, aku pelit. Jadi tolong kepada rakyat Malaysia, tolong support saya untuk mendapatkan IC. Karena aku sudah membela Malaysia daripada orang-orang Indonesia yang suka menghujat Malaysia. Jadi tolong support saya untuk mendapatkan IC. Aku nggak mau di Indonesia. Nanti aku wanidau. Aku nggak mau. Ya, kalau bukan Indo yang punya, ngapain gedung itu di Indo mikir? Emangnya kamu tuh suka mikirin soal Dungter itu ya? Kamu mikirin soal gedung di negara orang, kamu Percaya mikirin banget soal netizen kuno, ha? pemerintah di negara orang, soal raja di negara orang. Semuanya Indo mikirin, sehingga mereka tidak boleh mikirin soal negara mereka sendiri. Bila bencana datang, banjir besar melanda di Aceh, di Medan, mereka nggak bisa mikirin. Orang luar mikirin, hantar sumbangan, hantar bantuan. Kerana kamu tuh nggak bisa mikirin soal negara kamu. Kamu sibuk mikirin soal negara orang, soal gedung-gedung gede di negara orang. Ini kan semua Bahagianya jadi rakyat Malaysia. Kenapa? Hal macam ini selalu senang dijumpai. Difasilitasi macam ini buat mainan anak-anak, dan tempat ini Fasilitas gratis, umum tidak ini. usah bayar, tidak dipungut biaya. Tengok Di taman kawan, ada ini. macam ini Di taman-taman. free, gratis. Inilah Malaysia. Dan pemimpin kita Halim Kancil, Halim Kancil. rakyat Indonesia paling bahagia di dunia. Kata siapa? Apakah di Indonesia ada seperti ini gratis, tidak usah bayar? Jangan mimpi. Saya selama hidup di Indonesia belum pernah menjumpai hal macam ini. Ya, lihat sendiri kawan. Ini anak-anak lagi main-main macam ini. Oke kawan, sekedar share pengalamanku saat ada di Malaysia. Bahagianya jadi rakyat Malaysia yang menonton video ini. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Indonesia udah kalah sama Malaysia soal nyebat. Kali ini kalah lagi soal teks, soal pajak. Nih, gue lagi Pajak ya, makanan. Gua nih. Tapi lu tahu nggak apa yang bikin gong? Nih, lu lihat. Pajaknya cuma 6% tuh. Lu bayangin dengan infrastrukturnya yang bagus, terus transportasinya, integrasinya bagus banget. Itu rakyatnya cuma dipajakin 6%. Kira-kira nih, kalau Indonesia mau kayak Malaysia, harus dipajakin berapa ya? Parlimen kalian sibuk mikirin Indo. Iya, memang parlimen kami sibuk mikirin Indo. Karena apa? Karena ramai Indonesia di Malaysia ini. Ramai warga Indonesia bekerja cari makan di Malaysia. Jadi kerajaan kami, parlimen kami terpaksa memikirkan gimana mau menjaga, bagaimana mau mengawal warga Indonesia yang terlalu ramai di Malaysia ini. Lagi satu, bagaimana mau mikirin rakyat Indonesia yang berada di Indonesia.
yang dilanda bencana, yang tak cukup makan, yang tak ada ubat-obatan, yang tak ada pakaian. Bagaimana kerajaan Malaysia ini mau bantu jiran tetangga? Ya kan? Kesian. Kerana lihat aja, bantuannya lambat, makanannya dibuang, dilempar dari pesawat. Ada begitu. Bedanya di Malaysia dan Indonesia adalah kalau di sini sepanjang mata memandang tidak ada tukang parkir. Jadi nggak ada tuh ceritanya tiba-tiba kita datang parkir sendiri, terus ntar begitu kita udah mau pulang baru deh mereka muncul ya. Jadi di Malaysia itu tidak ada tukang parkir, so parkirnya free. Salah satu hal yang bikin nyaman tinggal di Kuala Lumpur itu kotanya bersih. Jadi kalian nggak akan melihat sampah berserakan hampir di semua tempat. Cuma menariknya di sini tuh jarang banget ada tong sampah. Ini tong sampahnya dibawa sama warga pulang apa gimana ya? Bahkan Ada petugasnya, Bang. lagi di luar, lagi jalan-jalan mau buang sampah, tapi harus jalan beberapa menit dulu baru bisa nemuin tong sampah yang ada di sekitaran pinggir jalan. Cuma walaupun tong sampahnya sedikit, kotanya tuh tetap bisa bersih, tetap bisa rapih gitu. Keren banget ya, warga di sini udah mulai membiasakan diri buat buang sampah di tempatnya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya seandainya Indonesia itu tidak ada korupsi, tidak ada warga yang tidak mau memajukan negaranya sendiri, bahwasanya dekat Indonesia itu banyak segelintir yang EQ-nya yang rendah sampai mempelogade jalan dekat Luwu itu para sahabat, yang sampai masyarakat yang ada dekat Luwu itu terkena dampaknya dengan harga BBM bensin sampai mencecah 40.000 40.000 itu kurang lebih 9 ringgit lah duit Malaysia kalau penukaran kurs sekarangnya para sahabat. Jadi penyebabnya itu karena protes memberikan suara kepada pemerintah, protes itu boleh-boleh saja, tetapi jangan merusak fasilitas umum dan juga jangan menyusahkan pekerjaan seseorang dan menyusahkan aktivitas warga yang di sekitar macam itu para sahabat. Jadi kalau sampai harga BBM dekat Indonesia sampai 40.000 dekat Luwu itu, melainkan bukan tidak ada stok ada, tetapi karena jalan diblokade oleh pengunjuk rasa pembangkang ini yang tidak ada otak, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Intinya boleh bersuara, tetapi jangan merusaklah fasilitas umum. Dan seperti halnya orang boleh melakukan aktivitas seperti biasa macam itu. Kalau kalian ingin memprotes, pergi ke kantor, ke office, ke pemerintahan yang ada dekat di Indonesia, bukan memblokade dekat jalan. Kan tak ada otak macam itu para sahabat. Dan ini merupakan orang Indonesia yang datang pergi ke luar negara, seperti halnya dekat ke Singapura, ke Malaysia, ataupun ke Brunei Darussalam, negara-negara sejiran dengan kita yang paling dekat lah macam itu. Mereka itu takjub. Dan bahkan ketika berbincang, ketika menaiki taksi dari Pak Cik yang tersebut itu, Indonesia sebenarnya kaya, nikel ada, tambang emas pun ada, sawit terbesar, penghasil sawit terbesar dekat dunia, bahkan bukan se-Asia, di dunia. Tetapi apa Indonesia? Ringgit malah bersaing dengan US dollar, mata uangnya. Indonesia semakin ambruk. Kenapa? Yang dimaksud negara kaya itu mata uangnya rupiah ini semakin ambruk, semakin melemah setiap hari, setiap bulan, setiap saat, setiap tahun. Setiap ini sudah mencecah hampir berapa? 1 ringgit Malaysia sudah mencecah 4.270 rupiah para sahabat. Hampir 4.300 rupiah hampir para sahabat. Jadi Indonesia kalau yang rasuah, yang korupsi, diadili atau dimiskinkan macam itu, seluruh keluarganya, itu yang membuat orang takut. Dan betul-betul mengelola tatanan pemerintahnya ada dekat Indonesia bisa mensejahterakan masyarakatnya. Intinya banyak yang mengatakan para sahabat, Indonesia itu tak bisa sejahtera kalau tidak ditata kelola balik macam itu. Cobalah menyontoh negara-negara jiran, termasuk Singapura, termasuk juga Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga NTT yang juga merdeka daripada Malaysia. Macam mana sekarang? Mereka sejahtera, masyarakatnya diberikan subsidi. Itulah gunanya adanya pemerintahan mensejahterakan masyarakatnya. Dekat Indonesia, masyarakatnya sengsara para sahabat.
Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Ran minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.